Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan video statistika dari data jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 dari rumah menuju sekolah SMKN 46 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Mutia Febrina Nazari. Nama saya Saira Mesyila. Nama saya Sabrina Decayani. Nama saya Pelangi Nanda. Nama saya Windra Sinfulida. Nama saya Salawani Sunawatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Febrina Nazari. Di sini saya akan menjelaskan cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Di sini sudah ada data tunggal yang sudah diurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang paling besar. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menentukan banyaknya kelas. M di sini yaitu banyaknya angka yang berbeda dari data di atas. Nah, seperti 160, 250, 650, dan seterusnya. Jika ada dua angka yang sama, terdapat dua data, seperti 3200, ini ada 2, itu dihitungnya 1. Jadi di sini, N-nya itu ada 31. Rumus banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Satu ditambah 3,3 log 31 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 31 ini 1,49. Jadi 3,3 dikali 1,49 sama dengan 4,917. 4,917 ini ditambah dengan 1, hasilnya yaitu 5,917 dibulatkan menjadi 6. Langkah yang kedua yaitu jangkauan. Jangkauan itu rumusnya jarak terbesar dikurang jarak terkecil. Jarak terbesarnya yaitu 10.000 dikurang jarak terkecilnya yaitu 160. 10.000 dikurang 160 sama dengan 9.840. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan interval. Interval yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan di sini adalah ini 9.840 jangkauannya 9.840 dibagi banyaknya kelas yaitu 5.917 sama dengan 1.663,004 dibulatkan menjadi 1.663. Dari yang hitungan yang tadi sudah kita hitung dapat diperoleh data kelompok yaitu jaraknya, terus frekuensi. Frekuensi ini tuh banyaknya kelas. Nah, dimulai dari bilangan yang terkecil yaitu 160. 160 ini ditambah 1.663 dari intervalnya. 160 ditambah 1.663 dihitung dari 160, 161 dan seterusnya, yaitu mendapatkan hasil 1.822. Nah, dari kelas ini, data bilangan ini yang masuk ke kelas pertama ini ada berapa angka? Kita itu dari 160 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1.900 ini tidak masuk ke dalam kelas yang pertama karena bilangannya lebih besar daripada 1.822. Jadi frekuensi di kelas pertama itu ada 6. Dan ke bawahnya seterusnya seperti itu. Setelah ditulisnya data kelompoknya, setelah ditemukan data kelompoknya, frekuensi ini dijumlahkan menjadi sigma FI atau sigma frekuensi sama dengan 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sereni Sheila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 menuju sekolah SMKN 46 Jakarta dengan menggunakan diagram batang.
Sebelum kita membuat diagram batangnya, di sini kita harus mengurutkan jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 sesuai absen dari absen 1 hingga absen 36. Jika sudah mengurutkan, kemudian kita buat diagram batangnya, kita ke insert lalu pilih chart, kemudian pilih menu kolom. Jika sudah, klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, kita mengisi kolomnya kategori 1, 2, 3, 4, series 1, series 2, series 3. Di sini saya akan mengklik kategori 1, yaitu kita mengisi nama siswa sesuai absen dari absen 1 sampai absen 36. Caranya yaitu kita akan blok semua nama siswanya. Jika sudah diblok, lalu klik copy. Lalu kita klik kategori 1, lalu kita klik Ctrl V. Jika sudah, kita ke kolom selanjutnya yaitu seri 1. Caranya juga sama, di sini kita akan memblok jarak rumah siswa. Lalu copy juga, kemudian barengan dengan Ctrl V. Jika sudah, karena series 2 dan series 3 tidak dipakaikan atau tidak digunakan, jadi kita akan menghapus. Nah, jika sudah, kita akan ke diagramnya. Jadi kita hanya tinggal merapikan saja. Ini untuk judulnya, kita akan menulis jika sudah dirapikan menjadi seperti ini. Dan di sini ada nama siswa beserta jaraknya sesuai berurutan sesuai absen. Dan judulnya ada jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 menuju sekolah SMKN 46 Jakarta. Lalu di sini ada jarak-jaraknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisrina Afatin. Di sini saya ingin membuat video tentang cara membuat diagram garis jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 menuju sekolah SMKN 46 Jakarta. Di sini ada datanya dalam bentuk tabel, ada nama siswa beserta jarak rumahnya menuju sekolah SMKN 46 Jakarta. Di lembar yang kedua, kita klik insert, terus klik chart. Nah, di sini tuh ada berbagai macam diagramnya. Kita pilih yang line atau diagram garis. Kita pilih yang ini. Klik OK. Setelah klik OK, di sini akan muncul tabel Microsoft Excel. Jadi tabel Microsoft Excel ini akan otomatis masuk menjadi diagram. Kita akan mengisi tabel Microsoft Excel ini dengan tabel yang kita buat di Microsoft Word. Pada bagian pertama ada tulisan kategori 1, 2, 3, 4. Nah, tulisan kategori ini akan kita ganti menggunakan nama siswa yang ada di tabel ini. Ini kita sampingin dulu. Dengan cara klik blok semua nama siswa, kita copy, lalu kita pastekan di kategori dengan cara Ctrl V. Sesudah Ctrl V, the series, kita akan copy sama dengan nama siswa. Caranya dengan memblok seluruh jaraknya. Lalu copy, Ctrl V. Sesudah Ctrl V, diagram akan seperti ini. Lalu kita di sini ada series 2 sama series 3, tidak menggunakan kedua series ini, jadi kita akan hapus saja. Setelah kita hapus seperti ini, di sini ada seri 1. Nah, seri 1 ini kita akan ganti menjadi judul diagramnya.
Setelah kita ubah seperti ini, kita klik enter. Nah, nanti di diagramnya akan seperti ini. Nah, ini tabel Excel-nya kita close seperti ini. Setelah kita meng-close tabel Excel-nya, di sini bisa dilihat skala paling kecil 0 dan paling besar 12.000. Kalau dilihat dari tabel ini, paling kecil 160 dan paling besar 10.000. Jadi, diagram di sini kurang akurat. Lalu akan kita ubah skalanya, paling besar 10.100 dan paling kecil 100. Dengan cara klik kanan, klik format aksis. Di sini ada minimum dan maksimum. Minimum ini adalah angka pertama yang akan muncul di bawah ini. Sedangkan maksimum adalah angka yang akan muncul di atas ini. Lalu kita ubah minimumnya 100. Dan untuk maksimumnya kita rubah 10.500. Sudah? Nah, nanti akan seperti ini. Ini kita close. Nah, ini kan sudah akurat diagramnya. Tapi untuk nama siswanya tidak muncul semua. Cara agar muncul semua, kita gedein diagramnya seperti ini. Dan tinggal tulisannya kita edit-edit seperti ini. Ini adalah diagram garis jarak rumah siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran 1 menuju sekolah SMKN 46 Jakarta menggunakan aplikasi Word. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperlihatkan diagram lingkaran dengan data jarak siswa kelas 10 Manajemen Perkantoran 1 dari rumah menuju sekolah SMKN 46 Jakarta. Sini terdapat data kelas 10 Manajemen Perkantoran 1, jarak rumahnya menuju sekolah SMKN Negeri 46 Jakarta. Dan sini terdapat diagram lingkaran dan yang paling terkecil adalah dari Erlia dengan persentase 2% yang jaraknya 1,3 km dan yang terbesar ada Adisti Kirani Putri dengan persentase 16% yang jarak rumahnya 10 km. Sekarang kita menentukan mean, median, dan modus dari data kelompok. Sebelum menentukan mean, median, dan modusnya, kita harus menentukan dulu X-nya. X ini diperoleh dari 160 ditambah 1822 lalu dibagi 2. Tebalnya juga seperti itu caranya. Jadi 160 ditambah 1822 dibagi 2 kemudian 1982 dibagi 2 itu 9.901. Nah, seperti ini caranya. Nah, untuk FI dikali XI ini dari nilai ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 1991 dikali 6 sama dengan 1946. Dan caranya ke bawahnya seperti itu. Setelah ditemukan semua nilainya, kita menentukan sigma FI dikali XI. Ini semua nilainya ini dijumlah, maka hasilnya 172.042. Lalu selanjutnya kita menentukan mean. Mean ini rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI ini kita masukkan angkanya. Sigma F ini juga hasilnya 4.778,94. Nah, selanjutnya kita menentukan median. Sebelum memasukkan rumus median, kita harus menentukan beberapa nilai dulu, seperti letak kelas median. Letak kelas median ini rumusnya setengah dikali N. N di sini adalah jumlah sigma F ini 36. Jadi 2 dikali 36 ini bisa dicoret
jadinya ini 18, dan ini jadinya 18. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah ini rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, kita menentukan dulu 18 ini masuknya di kelas yang mana. Bisa dilihat dari nilai frekuensinya. Jadi nilai 1 sampai 6 ini masuknya ke kelas pertama. 6 ditambah 9 ini kan 15, berarti nilai 7 sampai 15 masuknya ke di kelas kedua. Berarti 15 ditambah 8 ini 23. Berarti nilai 16 sampai 23 masuknya ke kelas 3. Nah, nilai 18 ini berarti masuknya ke kelas 3. Nah, batas bawah ini adalah nilai yang paling kecil di kelas 3 ini adalah 3486 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 3485,5. Selanjutnya kita menentukan sigma frekuensi sebelum median. Nah, nilai median ini ada di kelas 3 yang ini ya. Nah, frekuensi sebelum median itu adalah 6 sama 9. Jadi ini 6 sama 9 ini ditambah, hasilnya adalah 15. Nah, ini adalah nilai frekuensi median. Frekuensi median adalah nilainya 8. Nah, kayak di sini adalah panjang kelas. Jadi setiap kelas ini dari batas bawah ke batas atasnya itu diurutkan. Jadi 160, 161, 162, seterusnya sampai dengan 180. 1822 itu panjangnya adalah 1663. Jika sudah ditemukan data angkanya seperti ini, kita masukkan angkanya ini ke dalam rumus median. Rumus median di sini yaitu TB tepi bawah ditambah dalam kurung setengah dikali N dikurang sigma SSNE dibagi SNE atau frekuensi median. Lalu tutup kurung dikali P panjang kelasnya. Nah, masukkan angka-angkanya seperti yang tadi kita sudah hitung. Lalu setelah dihitung, maka ditemukan nilai median dari data kelompok ini adalah 4109,125. Nah, selanjutnya kita menentukan modusnya. Modus itu adalah data yang paling besar, yang paling banyak. Nah, dari tabel ini dapat terlihat bahwa modusnya ini angka yang paling besarnya itu adalah 9. Nah, di sini ada dua kelas yang berjumlah 9 frekuensinya. Nah, berarti kita harus menghitung modusnya dari masing-masing kelasnya itu. Nah, di sini di kelas kedua yang ini kita hitung dulu TB-nya atau tepi bawahnya. Terus rumusnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari kelas 2 ini adalah 1823 dikurang 0,5 sama dengan 1822,5. Nah, D1 ini adalah frekuensi modusnya yaitu angka 9 dikurang frekuensi yang di atas frekuensi modus yaitu angka 6 dengan 3. Untuk D2-nya adalah frekuensi modusnya angka yang 9 dikurang frekuensi yang di bawah frekuensi modusnya yaitu 8 dengan 1. Nah, untuk panjang kelasnya ini sama seperti median tadi yaitu 1663. Selanjutnya kita masukkan rumus modusnya yaitu TB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. Nah, kita masukkan angkanya ini. Setelah dihitung, maka mendapatkan nilai modus dari kelas 2 ini adalah 3069,75. Nah, untuk modus di kelas 6 ini caranya sama seperti yang modus di kelas 2. Jadi sudah dihitung nilainya, maka mendapatkan nilai modus di kelas 6 ini adalah 9306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windrianti ingin menjelaskan cara mengetahui median dan modus dari
jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 menuju SMKN 46 Jakarta. Jadi di sini udah ada datanya sebelum diurutkan. Untuk mengetahui median, dan modus, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan mengubah data ini menjadi data terkecil menjadi terbesar. Jadi yang pertama kita menentukan nilai median. Median rumusnya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. X ini adalah simbol median, lalu ada X1 plus X2 plus titik plus Xn itu adalah datum, dan N ini adalah banyak datumnya. Lalu kita mencarinya dari data yang sudah diurutkan di sini. Lalu kita menjumlahkan semua data yang sudah ada di sini. Hasilnya itu adalah 171.660. Dibagi N-nya itu ada 36 siswa. Dan hasilnya adalah 4.760. Lalu yang kedua ada median. Ini adalah rumus median, yaitu X dalam kurung N per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung dibagi dengan 2. X N-nya itu 36 dibagi dengan 2, lalu kita tambah X buka kurung 36 dibagi 2 plus 1 lalu dibagi 2. 36 dibagi 2 18 ditambah 36 dibagi 2 18 ditambah 1 sama dengan 19. Jadi kita cari X 18 ditambah X 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
14, 15, 16, 17, 18. Ini X18-nya. X18. Oh iya, dibagi 2. X18, X19 dibagi 2 sama dengan 3.900 ditambah 3.900 dibagi 2. Hasilnya 3.900. Jadi median untuk data ini adalah 3.900. Lalu yang terakhir ada modus. Modus itu nggak usah pakai cara, kita lihat aja dari datanya. Kita lihat yang paling banyak. 3.200 ada 2. Lalu ada 3.900 banyak 3. Lalu ada 4.400 banyak 2. Lalu yang terakhir ada 10.000 ada 2. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa modus dari data jarak rumah siswa kelas 10 manajemen perkantoran 1 menuju SMKN 46 Jakarta adalah 3.900. Mengapa 3.900? Karena data 3.900 ada 3 dibandingkan dengan yang lain ada 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Decayani akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Seluruh dari kuartil itu rumusnya adalah X1/4 buka kurung I dikali N plus 2 tutup kurung. Saya akan menjelaskan yang untuk kuartil 1 dulu. Untuk kuartil
adalah 1, X 1 per 4, karena di sini adalah 1, jadi I-nya adalah 1. N itu adalah jumlah dari seluruh data, yaitu 36, ditambah 2. Hasilnya adalah X 9,5. X 9,5 ini dipecah jadinya X 9 ditambah 0,5. Buka kurung X 10 dikurang X 9. Kita ambil di atas X 9 untuk dikurangi itu. Jadi X 9-nya adalah dicari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2300. 2300 ditambah 0,5. X 10-nya di sebelah dengan X 9, yaitu 2400. 2400 dikurang 2300. Hasil dari seluruhnya adalah 2350. Untuk kuartil 2, X 1 per 4, ini adalah 2 karena dia ada di kuartil 2. N-nya tetap sama, 36 ditambah 2. Hasilnya adalah X 18,5. Dipecah seperti ini, jadi X 18 ditambah 0,5. Buah kurung X 19 dikurang X 18. Sama dengan X 18 kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 3.900 ditambah 0,5. X 19 di sebelah dari 3.900, yaitu 3.900 dikurang 3.900. Hasilnya adalah 3.900. Untuk kuartil 3 sama dengan kuartil lainnya, hanya saja I-nya itu diganti dengan 3, dan 36 tambah 2. Hasilnya adalah 27,5. Dipecah lagi jadi X 27 ditambah 0,5, X 28 dikurang X 27. Sama dengan jadi 3.900 X 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 6.600 ditambah 0,5. X 28-nya adalah 8.500 dikurang 6.600. Hasilnya adalah 7.550. Sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data kumulatif. Sebelumnya kita harus mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif itu caranya seperti ini. Jadi dijumlah semua setiap tabelnya. 6, jadi 6 ditambah 9 sama dengan 15, ditambah dengan 8 sama dengan 23, ditambah dengan 4 sama dengan 27, 27 ditambah 0 sama dengan 27, 27 ditambah 9 sama dengan 36. Ini sama aja dengan jumlah dari seluruhnya. Untuk mencari X1 itu caranya TB ditambah buka kurung 1/4M dikurang FK per FQ ditutup kurung dikali P. Sebelumnya kita mencari letak X1-nya dulu. X1 itu 1/4 N-nya itu. Jadi 1/4 N-nya itu kan 36, jadi 1/4 dikali 36. Hasilnya itu adalah 9. Sekarang kita tinggal cari X1-nya. Karena letak X1-nya itu ada di 9, jadi FK-nya itu harus di sini sesuai sama FK-nya ini. Jadi 9 itu ada di pertama karena 6 sampai 14 itu di pertama, 15 sampai 22 itu ada di kedua. Jadi karena 9 itu ada di pertama, kita tulis 18 22 itu dikurang 0,5. Hasilnya itu adalah 18,5 ditambah 1/4 N itu sudah diketahui, yaitu 9 dikurang
FK. FK-nya itu sesuai sama yang pertama ini, jadi FK-nya 6. FQ itu ada di sisi bawah frekuensi ini, berarti 9. P-nya itu adalah hasil dari 160, itu ada berapa sampai 1822, jadi 160, 161, 162, dan seterusnya. Hasilnya itu 1660. Hasil dari X1 yaitu 2376,8. Di X2 juga sama, hanya saja perbedaannya itu diletak X1-nya itu 1/4, jika diletak X2-nya itu 2/4. Hasilnya adalah 18. X2, hasil dari X2 yaitu 4109,125. Jadi di sini TB-nya itu kan 3485,5 ditambah 18 itu dari letak X2-nya, itu 15 itu dari sini FK-nya. Setelah itu per 8 itu di bawahnya, itu frekuensi bawahnya, dan dikali 1663. Hasilnya itu 4109,125. Yang ketiga adalah S3. Letak S3 itu juga berbeda dari yang lain. 3/4 per 36, hasilnya itu adalah 27. Letak S3 jadinya adalah hasilnya itu 6.811,5. Dengan 5148 ini, 0,5 ini didapat dari 5149 dikurang 0,5 ditambah 27. Hasil dari letak X3 dikurang 23 dari sini dan dibagi 4 letak bawah ini, dan dikali 1663. Hasilnya itu 6.811,5. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.